Assalamualaikum sahabat global. Bertemu kembali. Video berikut ini kita akan membahas tentang ONU Stick dan jaringan ODC. Nah, sahabat global, kalau di luar sana sahabat global mungkin sudah memiliki OLT HSGQ, entah EPUN, entah GIPUN. Kemudian saat di jaringan sahabat global memiliki problem-problem yang ya di ODP terakhir udah nggak mampu lagi lasernya untuk meneruskan, maka ONU Stick adalah solusi untuk sahabat global. Nah, ONU Stick ini sahabat global boleh gunakan di device berikutnya, tidak harus HSGQ. Ya, ini saya memberikan contoh HSGQ, namun global juga bisa menjadi servernya dulu, kemudian baru diteruskan ke OLT lain. Contoh, sahabat global miliki OLT global, kemudian mau diteruskan dengan OLT HSGQ atau Visol. Apalagi Visol, kita bersaudara tuh, global sama Visol, satu bapak satu ibu tuh. Nah, itu sudah tidak perlu sahabat global bingung, karena solusi ONU Stick ini sangat-sangat membuat sahabat global lebih mudah dalam mendistribusikan laser yang sudah mepet banget, sudah nggak tahu lagi nih mau dibawa kemana lasernya. Sebelumnya sahabat global menggunakan BD, oke? Sistemnya BD point to point, menggunakan 10 kilo, 20 kilo, sampai sekian ratus kilo, tentunya dengan sistem menarik kabel yang cukup panjang, kemudian menurunkan laser, kemudian baru diteruskan kembali. Namun di sistem ONU Stick, sahabat global hanya cukup meneruskan ke ODP terakhir yang sudah kehabisan laser, kemudian dari ONU Stick akan mampu memberikan laser yang sangat recommended yang kemudian diteruskan ke ODP berikutnya. Kita akan buatkan bukan simulasi ya sahabat global, tapi langsung kita praktekkan di sini dan sahabat global akan melihat berapa output laser terakhir di ODP terakhir dan berapa output laser yang diteruskan ke ODP berikutnya. Padahal jaringannya sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan laser. Nah, yang asiknya sahabat global, yang tadinya udah mepet, udah 64, udah nggak mampu, masih bisa diteruskan. Kemudian, contoh sahabat global menggunakan OLT EPON HSGQ. Ya, lalu mau meneruskan tapi di salah satu sisi jaringan yang memang masih padat di situ, boleh gunakan GIPUN 128 seperti ini dengan solusi ONU Stick. Itu sangat-sangat menghemat. Kita akan buatkan prakteknya lebih lengkap sampai sahabat global paham. Nah, saya mau sounding lagi tentang SFVBD. SFVBD kami itu di bawah 10 kilo, semuanya sudah mampu dijalankan di 1, 2, 3 kilo. Pokoknya 10 kilo di bawahnya, karena kami menggunakan alternator. Jadi nggak ada masalah, nggak mungkin panas. Ya. Kemudian sahabat global, ONU Stick ini akan kami coba jelaskan lebih detail oleh Bapak Angga. Kita lihat bagaimana Pak Angga akan menjelaskan secara teknis bagaimana memanfaatkan ONU Stick sebagai solusi output laser yang udah kepepet. Nah, sahabat global, inovasi bagi kami adalah harga mati. Namun, teknologi di luar sana banyak. Bagaimana caranya kita membawa itu menjadi inovasi yang terbaik? Itu adalah PR kami. Sahabat global tinggal menikmatinya saja. Kita tunggu sebentar lagi Pak Angga akan menjelaskan secara detail. Terima kasih sahabat global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat global, saya Dadi Afril Anggarawansyah, adalah support teknis di PT Global Teknologi CATV Indonesia. Jadi sekarang saya akan menjelaskan secara teknis seperti tadi yang dibahasakan oleh CEO Global, Bu Hikmal Katiri. Kemudian saya akan menambahkan bagaimana sistem ini bekerja menggunakan ONU Stick. Jadi di server, anggaplah ini ada di server A. Ini di ruangan A, yang kemudian kita keluarkan satu kabel di jalur jaringan luar. Anggaplah ini ODP terakhir. ODP terakhir yang harusnya ini ke ONU. Yang harusnya ini ke ONU. Seperti ini kan sistemnya. Seperti biasanya, ODP itu selalu ke ONU. Tapi di daerah yang dekat dengan ODP ini masih banyak permintaan pelanggan
itu yang kita tidak bisa tangani karena sudah kehabisan penggunaan laser. Seperti apa solusinya? Inilah kegunaan dari ONUSTIC. Kegunaan ONUSTIC ini, dia mampu menerima laser ini, menerima laser dari ODP kemudian masuk di OLT. Jadi diteruskan secara langsung. Namun ONUSTIC ini setnya sama persis dengan set di ONU. ONU seperti ini. Cuman kalau ONUSTIC ini dia harus diset melalui OLT karena kita tidak punya akses sama sekali ngeset ONU ini menggunakan laptop ataupun handphone. Jadi harus diset melalui OLT ini. Kemudian ONUSTIC ini kita buat sebagai bridge. Kita buat sebagai bridge masuk ke dalam sistem OLT kedua, kemudian diteruskan menjadi jaringan baru lagi. Jaringan baru setelah OLT server kedua itu sesuai dengan jumlah port, sesuai dengan jenis OLT server kedua. Contoh, misalnya kalau GPON 8 port, berarti saya bisa membuat jaringan 128 dikali 8 port ini. Jadi saya buat satu server baru lagi di sana. Perbedaannya apa dengan menggunakan SAPBD? Perbedaannya jika menggunakan SAPBD, ini harus point to point. Point to point, lalu kalau OLT dengan OLT server A dan OLT server B tidak sesuai perangkat, maka ini tidak bakalan bekerja. Kenapa? Konfigurasi yang ada di server B harus sendiri, sementara konfigurasi yang di server A harus sendiri. Tapi kalau menggunakan ONUSTIC, semua konfigurasi dari server A ke server B bisa terpusat di satu manajemen. Ya, kita tes secara teknis di server A. Kita tes secara teknis. Jadi ini ada laser keluar dari OLT di server A. Kita dapat 8 dB. Kemudian masuk ke ODC. Anggaplah ini rangkaian jaringan luar yang akhir ODP-nya itu mendapatkan laser 15. Nah, biasanya laser 15 dB seperti ini sudah sangat tidak memungkinkan untuk mengcover 3 sampai seterusnya pelanggan. Ya, mungkin bisa dibagi 2 lagi. Tapi itu sudah keterlaluan caranya membaginya ketika laser sudah minus 15 dibagi 2 lagi. Jadi solusinya adalah, apalagi kalau di belakang ODP masih banyak permintaan, solusinya menggunakan ONUSTIC. Ini tadi jaringan yang dari ODP, menggunakan ONUSTIC, lalu gunakan OLT sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau di wilayah itu kita hanya butuh 128 klien, ya gunakan OLT seperti ini. ONUSTIC-nya bisa dimasukkan seperti ini. Di OLT ini kemudian keluar 128 klien. Tapi kalau butuh lebih dari 128 klien, silahkan gunakan OLT yang lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian buat jaringan baru. Jadi di sini kita mulai lagi jaringannya. Kita mulai lagi jaringannya, kita punya laser lagi di sini. Plus 8 dB. Kemudian kita merakit lagi jaringan luar sampai dapat redaman ideal untuk mengcover klien yang ada di belakang OLT ini. Sini ada 16 dB. Jadi ini sangat ideal untuk masuk di ONU. Jadi kita punya banyak rangkaian jaringan lagi untuk mengcover seluruh pelanggan yang ada di area kita. Jadi solusi terbaik yang ada saat ini menggunakan ONUSTIC sangat-sangat lebih menarik dibanding menggunakan SAPBD. Tapi menggunakan SAPBD pun tidak bisa dipungkiri akan dipergunakan di jaringan-jaringan tertentu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat global, secara teknis sudah dijelaskan semuanya oleh Bapak Angga. Dan jelas sekali bahwa ONUSTIC adalah solusi terbaik untuk melanjutkan ke ODP-ODP berikutnya. Yang tentunya sahabat global udah nggak mikir lagi, saya udah punya OLT ini harus beli OLT yang sama. Nggak juga, sahabat global mau menggunakan OLT yang mana saja. Dan apakah itu iPhone atau GPON, tidak ada masalah. Nah, sahabat global,
untuk hal ini otomatis kita akan kembangkan, kita akan buat sedemikian rupa secantik mungkin agar sahabat global lebih mudah dalam mengaplikasikannya. Jadi sahabat global, dapatkan Ono Stick hanya di Global Teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.